Aduh, ada korban tidak sadar. Pak, buka matanya Pak, buka matanya Pak, buka. Jadi pertama-tama ketika ada korban yang mengalami penurunan kesadaran, misalnya karena kondisi trauma kecelakaan lalu lintas di pinggir jalan, jadi lihat danger dulu, harus menggunakan pengaman, ya. Jadi aman penolong, kemudian aman pasien, kemudian aman lingkungan. Jadi jangan berlari ke jalan kalau misalnya masih banyak kendaraan, seperti itu, ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita memberikan respon. Ingat ya, ketika ada jejas atau lebam di leher, di wajah, atau cedera pada kepala, jangan menggoyangkan bahu korban, ya, karena itu bisa memperparah kondisi yang dicurigai cedera kepala atau cedera servikal, ya. Jadi, Pak, buka matanya Pak. Dicubit saja begini, dicubit kulit yang di sekitar sini, ya Pak, buka matanya Pak. Ketika tidak berespon, maka kita meminta bantuan, ya. Tapi kalau bukan kondisi karena trauma, bisa dipukul seperti ini. Pak, buka matanya, siapa namanya Pak, ya. Ketika tidak berespon, maka langsung menelpon, ya, ke 119. Halo, saya Sudarman, menemukan korban tidak sadarkan diri sebanyak 1 orang karena kecelakaan lalu lintas. Segera bawa ambulans, ID, dan alat-alat emergensi kemari. Oke. Nah, setelah petugas datang, maka 3 orang ini akan mengambil tempat di sebelah sini. Kemudian karena ini pasiennya trauma, ya, ada jejas di leher, ya, sebaiknya kita membebaskan dulu jalan nafas. Tetapi membebaskan jalan nafas itu atau mempertahankan jalan nafas beresiko goyang pada servikal ini, sehingga harus kita fiksasi dengan menggunakan Nicola. Oke, caranya, karena ini pasien trauma dicurigai cedera leher, maka ini difiksasi seperti ini. Sambil dimasukkan ini, ya, masukkan. Jadi difiksasi ya. Ingat, lihat seperti ini. Oke. Setelah itu ya, setelah terfiksasi maka kita akan memindahkan atau mengimobilisasi korban ke launch spine board, ya, untuk dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke UGD. Caranya bagaimana? Tetap kita fiksasi, ya, fiksasi seperti ini. Oke, dengan hitungan 1, 2, 3, ya. Kemudian 1, 2, oke, masukkan. Kemudian 1, 2, 3 tetap difiksasi lehernya seperti ini. Dorong ke bawah dulu. Kita mau perbaiki posisi 1, 2, 3. Kemudian dorong ke atas 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita akan memasang immobilizer. Karena Nicola ini hanya akan berfungsi tidak membuat leher ekstensi ataupun fleksi, ya. Ini Nicola. Sedangkan ini akan memobilisasi leher sehingga tidak lateral destra atau lateral sinistra, atau miring kiri ataupun miring kanan. Jadi untuk sementara kita bisa memasang oksigen, ya. Pasang oksigennya. Oke, kita pasang oksigennya. Sebelum pemasangan oksigen, sebaiknya dibebaskan dulu jalan napasnya, ya. Ingat juga bahwa cara untuk membuka jalan napas secara manual tidak secara head tilt chin lift, tapi dengan jaw thrust, ya. Kemudian setelah itu kita akan angkat atau imobilisasi pasiennya ke ruangan UGD, ya, dengan menggunakan ambulans. Coba angkat.
Idealnya ini Bapak Ibu ada 6 orang, ya, 2 orang di bagian depan, kemudian di tengah dan di belakang. Dan tetap juga ada yang memperhatikan di bagian sini, ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, jalan. Kita jangan dibuka. Siapkan semua opa. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah pasiennya sudah sampai di UGD di tempat tidur, maka kita akan melakukan pengkajian secara lanjut, namanya initial assessment. Initial assessment itu mengenali masalah pasien secara mengenali dan menangani masalah pasien secara cepat. Dan ingat, jangan lupa dipasang pengaman tempat tidur untuk menghindari risiko jatuh pada pasien. Nah, pertama-tama initial assessment. Initial assessment itu mengkaji airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Sebentar secara detail akan dilakukan peragaan bagaimana manajemen airway breathing. Sekarang initial assessment dulu. Yang pertama-tama adalah kita harus mengkaji airway, ya. Jadi airway itu mendengarkan suara napas yang abnormal, ya. So, ketika ada gangguan pada airway atau jalan napas, maka pasiennya akan sesak napas, dan sesak napasnya itu tidak seperti biasanya, tapi muncul bunyi napas gargling seperti berkumur-kumur karena ada cairan. Kedua, snoring atau seperti ngorok, biasanya karena obstruksi lidah jatuh ke belakang. Kemudian yang ketiga bisa karena stridor seperti serak, ya. Itu yang harus kita kenali. Jadi kalau misalnya banyak cairan, maka bisa kita lakukan suction. Ada suctionnya di sana, minta tolong diambil, ya. Kemudian kalau misalnya snoring, maka kita bisa menggunakan OPA, ya, pemasangan OPA supaya lidah tidak jatuh ke belakang, ya, untuk menahan pangkal lidah. Kemudian kalau misalnya pasiennya sadar, ya, pasien sadar dan masih ada bunyi napas snoring, maka jangan dipasang OPA, tapi kita memasang MPA, ya. MPA dipasang lewat hidung. Sebentar bagaimana cara pemasangan OPA MPA akan diperhatikan oleh sejawat lainnya, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ETT, ya, endotracheal tube, ya. Endotracheal tube ini juga salah satu alat untuk mempertahankan jalan napas secara paten, ya. Dan bahkan juga ada namanya cricothyroidotomy. Bisa kita lubangi di bagian sini kalau itu misalnya sumbatan total, karena sumbatan jalan napas itu ada dua, ada parsial, ada total. Kalau total kita sudah bisa menggunakan tracheostomy, jadi dilubangi di leher di bagian depan, ya. Dan disitulah keluar oksigen, ya, keluar masuknya oksigen, ya. Setelah selesai airway, kita akan mengkaji breathing, ya. Cara mengkaji breathing tentunya kita harus melihat bagaimana frekuensi napas pasien, apakah itu bradipno atau takipno. Kemudian yang kedua, kita juga lihat inspeksi, ya, inspeksi bagaimana ekspansi kedua paru, ya. Jadi kita lihat dulu, ya, maaf, ini harus dibuka untuk pada saat pengkajian breathing atau pernapasan. Lihat, ya, apakah ada jejas di bagian toraks, ada luka, ya. Kemudian kita lihat ekspansi kedua parunya seperti apa, ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita palpasi, ya, inspeksi palpasi. Kita palpasi di bagian dada, di iganya, apakah terjadi bunyi krepitasi atau tidak, ya, untuk mendeteksi apakah ada fraktur iga atau tidak. Jadi ini ada berapa iga di sini? 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan jadi sampai terakhir nih, ya. Setelah itu kita perkusi, ya. Kita lakukan perkusi, ya. Jadi cara perkusinya itu di sela-sela iga, misalnya di sini, ya, suara paru, untuk mengetahui apakah ini hipersonor, sonor, atau redup, ya. 1, ya, jadi harus menyilang untuk membandingkan bunyi kiri dan di kanan. Setelah itu ini lagi, ya, kemudian di sini. Jadi harus secara
menyilang, ya, sampai selesai. Jadi intinya adalah untuk mengetahui apakah suara perkusi ini abnormal atau tidak, apakah dia kelebihan udara di dalam rongga toraks atau bahkan berisi cairan, ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan secara auskultasi, ya. Ini untuk pemeriksaan breathingnya, untuk mengetahui bunyi napasnya apakah normal atau tidak. Normal itu ada vesikular, bronkofesikular, trakeal, dan bronkial. Sedangkan yang abnormal ada oke, kita dengarkan saja. Jangan lupa saat auskultasi dengarkan juga bunyi jantung, ya. Oke, selesai. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian, jadi prinsipnya kalau initial assessment itu, begitu kita menemukan masalah di breathing, misalnya sesak napas, saturasi oksigennya menurun, maka langsung kita tangani masalahnya, ya. Jadi menangani masalah pada breathing itu tergantung apa masalahnya. Misalnya pasiennya sesak napas, ada beberapa selang oksigen yang bisa kita berikan untuk memberikan pasangi untuk memberikan oksigen. Ada kanul nasal, ya, ada kanul nasal, ya, kemudian kanul nasal, kemudian mana kanul nasalnya, ya, kemudian ada non rebreather mask, ya, non rebreather, ada rebreather mask, dan ada yang menggunakan ambu bag, ya. Ada menggunakan ambu bag untuk melakukan bagging pada pasien, ya. Setelah breathing, maka kita lakukan penilaian sirkulasi. Sirkulasi itu kita melihat